Ananda Hebat kelas 5, di muatan IPS kita akan belajar jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan maupun kelompok. Dimana kalau untuk secara perorangan sudah sering kita jumpai ya Kak, sedangkan yang kelompok nanti akan dibahas lebih detail lagi seperti firma, CV, PT, BUMN, dan koperasi. Setiap usaha baik perorangan maupun kelompok pastilah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama, usaha perseorangan. Pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, contoh toko, bengkel, warung. Sedangkan firma didirikan oleh paling sedikit 2 orang. Resiko kerugian ditanggung bersama. Tukang bakso adalah contoh usaha perseorangan yang ada di sekitar kita. Tukang cukur, fotokopi, dan bengkel juga jenis contoh usaha perseorangan. Jenis-jenis usaha kelompok nanti akan kita bahas, ada koperasi, ada CV, ada perusahaan daerah, ada PT, dan ada yang lainnya lagi tentunya ya Kak ya. Yang pertama kita akan bahas tentang CV atau persekutuan komoditer, di mana memiliki anggota aktif yang berperan menjalankan roda usaha dan anggota pasif yang bertanggung jawab untuk pemberian modal usaha. Nanti contoh-contoh CV akan kita berikan. Sedangkan PT atau perseroan terbatas, modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan. Perbedaannya, CV bergerak di UKM, PT bergerak di industri menengah, besar maupun industri kecil. Erlangga adalah salah satu contoh PT yang bergerak di bidang pendidikan. Sekarang kita akan membahas badan usaha milik negara atau BUMN, di mana BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usahanya ditanggung oleh negara, contohnya ada PT KAI, terus ada Gas, Pertamina, PLN. Sedangkan koperasi adalah usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Anggotanya wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, serta berhak mendapatkan sisa hasil usaha atau SHU. Koperasi salah satunya contoh adalah koperasi sekolah. Sedangkan BUMN ini adalah beberapa contoh BUMN ya, Semen Gresik, Telkom, Kimia Farma. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dinaungi oleh BUMN. Sekarang kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Tentunya kita tahu kegiatan ekonomi di masyarakat itu meliputi 3 kegiatan, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, di mana ketiganya dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat, di mana kesejahteraan ini adalah terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat. Adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antar masyarakat di kota dan di desa tentunya ya Kak. Mesti tidak akan membahas tentang produksi, konsumsi, dan distribusi karena sudah dibahas di kelas sebelumnya. Ini adalah contoh Ananda Hebat akan diminta oleh Miss Tini untuk membuat kreasi maket yang akan menjelaskan kegiatan ekonomi, di mana di maket tersebut Miss ini harapkan kalian bisa mempresentasikan kegiatan ekonomi yang meliputi produksi seperti apa, distribusi seperti apa, konsumsi seperti apa, dan melibatkan salah satu jenis usaha. Boleh usaha perseorangan maupun usaha kelompok yang sudah dijelaskan oleh Miss Tini. Bahan yang dipakai pun gunakan bahan-bahan yang mudah kalian dapat di sekitar rumah. Misalkan kardus yang sudah tidak kepakai, tidak harus dengan styrofoam ya Kak. Bisa pakai kardus, bisa pakai kertas-kertas yang sudah tidak terpakai. Kemudian kita buat jaring-jaring yang membentuk bangunan yang istilahnya akan kita buat sebagai miniatur atau maket dari kegiatan ekonomi yang erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Karena kita sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri ya Kak. Kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita penuhi sendiri. Nah, silahkan selamat mencoba Ananda Hebat di rumah ya Kak untuk membuat maket kegiatan ekonomi. Terima kasih. Salam Ananda.